Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fujanur Ayuni. Nah, video kali ini yaitu mengenai teori belajar Gagne. Nah, sebelum kita belajar teori Gagne ini, kita harus tahu dulu nih, siapa sih Gagne itu? Nah, Gagne itu memiliki nama Robert Mills Gagne. Lahir di Andover Utara, Massachusetts, dan ia mendapatkan gelar Profesor Doktor dari Universitas Brown pada tahun 1940. Bagi Gagne, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang, yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat atau nilai pada seseorang. Nah, perubahan tersebut bersifat menetap meskipun hanya sementara. Jadi, belajar menurut Gagne itu adalah suatu proses. Dari input menjadi output, karena dalam teori-teori disebutkan bahwa proses itu merubah input menjadi output. Nah, ini selaras dengan teori yang dikeluarkan oleh Gagne. Di sini, Gagne memberikan sistematika 8 tipe dalam belajar. Yang pertama ialah belajar isyarat atau signal learning, memberikan reaksi pada perangsang, yaitu stimulus respon. Nah, belajar isyarat ini mirip dengan conditioned respon atau respon bersyarat. Jadi, contohnya seperti guru sejarah nih, ada guru sejarah yang galak. Nah, ditakuti siswa-siswa kan. Jadi siswa itu memberikan respon tidak senang karena takut. Jadi siswa itu tidak senang sama pelajaran sejarah gitu. Lalu ada belajar stimulus respon. Nah, stimulus respon mungkin yang tadinya orang hanya mengamati, mendengar, dan sebagainya, tapi sudah ada bantuan belajar. Nah, apa yang tidak paham itu bagaimana? Nah, itu menggunakan media belajar. Yang ketiga itu ada belajar rangkaian atau chaining. Merangkai atau menggabungkan bersama tingkah laku stimulus respon tadi yang sederhana itu untuk membentuk tahapan tindakan individu. Jadi dalam suatu pembelajaran itu dirangkai, terkadang stimulus itu bermacam-macam. Nah, jadi di tipe ketiga ini itu sudah dirangkai. Nah, untuk tipe keempat ini yaitu asosiasi verbal. Jadi menamai benda menggunakan sifat untuk menamai benda. Jadi proses pembelajaran tipe ini tuh sudah kayak, oh ini apa, kalau ciri-cirinya seperti ini tuh disebutnya apa. Nah, kayak gitu. Dan yang kelima itu ada belajar diskriminasi atau discrimination learning. Diskriminasi atau beragam perbedaan belajar. Nah, pembeda terhadap berbagai rangkaian. Jadi memberikan reaksi yang berbeda pada stimulus-stimulus yang mempunyai kesamaan. Misalnya ada hewan apa aja sih di kebunnya Pak Ahmad? Apakah ada kucing, apakah ada kada, atau ada burung, dan lain-lain. Yang keenam itu ada belajar konsep atau konsep learning. Di konsep belajar, jadi tadi kan sudah ada perbedaan-perbedaan. Kemudian di tipe ini sudah muncul konsep dalam belajar ya. Nah, hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan binatang bertulang belakang ini menurut ciri-ciri khususnya itu seperti kelas mamalia, reptilia, amfibi, burung, ikan. Nah, kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan diskriminasi. Lalu yang ketujuh itu ada belajar kaidah atau rule learning, menghubungkan beberapa konsep.
Dan yang terakhir itu ada problem solving. Jadi upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menghubungkan berbagai urusan yang relevan dengan masalah itu. Kayak menemukan cara memperoleh energi dari tenaga atom tanpa mencemarkan lingkungan hidup itu seperti apa sih, bagaimana, kayak gitu. Nah, kemudian Gagner memiliki sistematika 5 hasil belajar. Yang pertama itu ada informasi verbal. Pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tertulis. Nah, kata yang dimiliki seseorang itu untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi. Misalnya, ini tanaman paku, ini tanaman bayam, seperti itu. Kemudian ada kemahiran intelektual. Kemampuan ini untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol, seperti huruf, angka, kata, dan gambar. Kemudian ada strategi kognitif. Merupakan suatu cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri. Lalu ada keterampilan motorik. Nah, jadi saat dia sudah mendengarkan, kemudian sudah mencoba, lalu mempunyai strategi bagaimana dan apa yang dia lakukan itu berhasil. Kemudian dia punya sikap ini, jadi ya ini pasti bisa nih gitu. Akhirnya dia mempunyai keterampilan kan. Nah, dan yang terakhir itu ada sikap atau attitude. Jika orang sudah memulai mendengarkan penjelasan, kemudian dia sudah mulai melakukan dalam bentuk keterampilan sesuai atau dengan adanya aturan-aturan, kemudian ada strategi agar apa yang dilakukan itu hasilnya baik. Lalu nanti kan akan munculnya sikap. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada implikasi teori Gagner dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada mengontrol perhatian siswa, kemudian memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru, kemudian merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa, lalu penyajian stimulus yang tak bisa dipisah-pisahkan dari tugas belajar, memberikan bimbingan belajar, memberikan umpan balik, memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya, memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning, lalu memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Nah, jadi teori belajar Gagner pada mulanya terdiri dari 8 sistematika. Namun, Gagner menyederhanakannya menjadi 5 jenis belajar. Nah, akan tetapi di antara keduanya terdapat hubungan, yaitu tipe belajar yang ke-1, ke-2, dan 6. Itu tertampung dalam sikap, aspek afektif, kognitif, dan kognitif. Nah, hasil belajar 3 bertampung dalam keterampilan motorik melalui terbentuknya rangkaian gerak-gerik. Hasil tipe belajar 4 tertampung dalam informasi verbal melalui pemberian cap verbal dan terbentuknya rangkaian verbal. Nah, hasil tipe belajar 5 dan 6 tertampung dalam kemahiran intelektual melalui konsep, kaidah, dan prinsip. Nah, hasil tipe belajar 7 dan 8 tertampung dalam pengaturan kegiatan kognitif. Jadi, dengan demikian jelaslah bahwa kedua sistematika itu tidak berdiri lepas yang satu dari yang lain. Namun, sistematika 5 jenis belajar itu lebih bermanfaat untuk diterapkan dalam menganalisis proses belajar mengajar di sekolah karena dibedakan dengan tegas antara aspek hasil dan aspek proses dalam pembelajaran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa
dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.